Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni, Stambuk 083 2020 0023, kelas C4, mata kuliah Manajemen Pemasaran Pertanian. Baik, untuk tugas ke-8 yaitu mencari satu contoh produk agribisnis atau agroindustri. Kemudian kita melihat sejauh mana siklus hidup produk tersebut. Baik, untuk yang pertama yaitu tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap ini, produk mulai dipasarkan kepada masyarakat. Produk yang dikeluarkan masih benar-benar baru dan laba produsen masih sedikit. Promosi juga dilakukan secara intensif agar masyarakat mengenal produk tersebut. Contohnya pada teh Sariwangi. Dalam tahap ini, produk Sariwangi mulai diperkenalkan pada tahun 1973 dalam format teh celup, suatu cara modern untuk minum teh selain teh bubuk. Kemudian yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Ketika berada dalam tahap ini, penjualan serta laba akan meningkat yang disebabkan permintaan dari masyarakat sudah meningkat. Karena masyarakat sudah mulai mengenal produk yang dibuat oleh suatu perusahaan. Akan semakin banyak penjual dan distributor yang turut terlibat untuk ikut mengambil keuntungan dari besarnya permintaan pasar. Kemudian dalam tahap ini, produk Sariwangi mulai mengalami peningkatan setelah produk ini diperkenalkan ke pasar. Hal ini terbukti bahwa jumlah permintaan produknya meningkat. Kemudian yang ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Tahap kedewasaan ditandai dengan adanya kompetitor yang mulai berdatangan. Produsen harus lebih efisien dalam hal biaya agar biaya per unitnya lebih rendah. Produsen umumnya melakukan inovasi dan gencar melakukan promosi terhadap produk tersebut. Kemudian yang ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Tahap kedewasaan ditandai dengan adanya kompetitor yang mulai berdatangan. Produsen harus lebih efisien dalam biaya agar biaya per unitnya lebih murah. Produsen umumnya melakukan inovasi dan gencar melakukan promosi. Dalam tahapan ini, produk dari perusahaan berusaha dalam melakukan penjualan yang terbaik bagi produk agar bisa memenuhi standar penjualan dan bertambahnya konsumen serta tidak menurunnya penjualan. Perusahaan dari produk ini juga mengenalkan produk baru dengan kemasan yang lebih minimalis. Kemudian yang keempat, tahap penurunan atau decline. Di tahap ini, penjualan produk mulai menurun dan ditinggalkan oleh konsumen. Jumlah penjualan dan keuntungan yang diperoleh produsen dan pedagang akan menurun dan akhirnya mati. Penurunan penjualan ini disebabkan antara lain oleh perkembangan teknologi, pergeseran selera masyarakat, serta meningkatnya persaingan dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam tahap ini, produk Sariwangi adalah awal dari bencana yang dialami oleh Sariwangi itu sendiri dan perkebunan teh afiliasinya tersebut. Terjadi pada tahun 2015 lalu. Kala itu mereka ingin melakukan ekspansi bisnis dengan memperluas sistem drainase air dan juga teknologi penyiraman. Semua investasi yang dilakukan tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Untuk melakukan dua kegiatan tersebut, PT Sariwangi dan afiliasinya harus melakukan pinjaman uang ke beberapa debitur, sehingga totalnya mencapai 1,5 triliun. Dari jumlah yang dikeluarkan, hasil akhir tidak maksimal, sehingga PT Sariwangi harus menanggung beban yang cukup besar. Sejatinya, mereka hampir dinyatakan bangkrut beberapa tahun silam, tapi mereka bisa mengajukan permohonan homologis.